Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai teori dan konsep etika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Febri Anggraini. Teori etika terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori utilitarianisme. Sebagai teori etika, kegunaan suatu tindakan ekonomi sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Teori ini cukup jelas dengan dijelaskan melalui teori cost-benefit analysis yang dipakai dalam konteks ekonomi. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Persoalan yang dihadapinya adalah bagaimana menilai sebuah kebijakan publik, yaitu kebijaksanaan yang memiliki dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu memutuskan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya. Yang kedua ada teori teleologi yang menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan atau praktik ditentukan semata-mata oleh konsekuensi dari tindakan atau praktik tersebut. Benar atau salahnya tindakan dan praktik ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh tindakan dan praktik tersebut. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teleologi mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Artinya, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Yang ketiga ada teori deontologi. Teori ini menolak pendirian bahwa konsekuensi merupakan faktor relevan untuk menentukan apa yang seharusnya kita perbuat. Menurut deontologi, tindakan atau perbuatan tertentu adalah benar bukan karena manfaat bagi kita sendiri atau orang lain, tetapi karena sifat atau hakikatnya perbuatan itu sendiri atau kaidah yang diikuti untuk diperbuat. Etika deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai keburukan? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Atau dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Irnawati Sakinah. Selanjutnya ada teori etika keutamaan. Keutamaan didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan memungkinkannya bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan seseorang sehingga bermodal hal tersebut seseorang mampu mengambil keputusan tepat dalam berbagai kondisi. Keadilan merupakan perwujudan nilai keutamaan lainnya, mendorong seseorang mampu memberikan kepada sesama segala sesuatu yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan di mana seseorang tidak ingin menonjolkan diri, sekalipun situasi mengizinkan. Suka bekerja keras juga suatu nilai keutamaan yang menjamin seseorang untuk menghindari tindakan bermalas-malasan. Prestasi bisnis yang baik adalah prestasi bisnis didasari oleh nilai-nilai keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup keutamaan. Hidup adalah utama dan sangat berharga. Maka gunakanlah setiap menit yang ada untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada umat manusia. Lalu ada 3 hal yang mencirikan keutamaan. Yang pertama, disposisi, artinya keutamaan merupakan suatu kecenderungan tetap. Yang kedua, berkaitan dengan kemauan atau kehendak, artinya keutamaan adalah kecenderungan tetap yang menyebabkan kehendak tetap pada arah tertentu. Yang terakhir ada pembiasaan diri, artinya keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir, tetapi diperoleh dengan cara membiasakan diri atau berlatih. Selanjutnya ada hak. Setiap insan ekonomi memiliki hak. Sejalan dengan itu, ia juga memiliki kewajiban secara ekonomis. Secara moral, evaluasi terhadap berbagai peristiwa ekonomis didasari oleh teori hak. Teori hak ini merupakan pendekatan relatif
banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku seseorang atau sekelompok orang. Teori hak juga merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berhubungan dengan kewajiban, bahkan hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi. Seseorang biasanya memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berlaku sesuai kepada orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fitrian Indasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Fitri Indasari. Beberapa jenis hak yang dapat dibedakan. Yang pertama ada hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diakui dan ditegakkan sebagai bagian dari sistem hukum. Sedangkan hak moral adalah hak yang berasal dari suatu sistem norma moral yang tidak bergantung kepada adanya sistem hukum. Yang kedua ada hak khusus dan hak umum. Hak khusus berkaitan dengan individu-individu tertentu, sedangkan hak umum adalah hak yang melibatkan klaim terhadap setiap orang atau kemanusiaan secara umum. Yang ketiga ada hak negatif dan hak positif. Umumnya hak negatif berkorelasi dengan kewajiban pada hak lain untuk tidak bertindak terhadap kita. Di pihak lain, hak positif adalah hak yang mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. Selanjutnya ada relativisme. Bila dalam kondisi perilaku moral, maka pada dasarnya setiap orang cenderung bersedia berperilaku utama atau baik. Mereka yakin bahwa adat istiadat, agama, atau kepercayaan yang dianutnya dari daerah di mana ia dibesarkan, diyakini merupakan adat istiadat terbaik dibanding lain-lainnya. Dengan keadaan ini, maka setiap orang berkondisi kewajiban norma tidak dapat membantah peristiwa serupa. Banyak fakta menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perilaku atau pendapat umum dan menjadi adat istiadat turun-temurun suatu daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Angel. Prinsip etika, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai suatu kebaikan dan untuk diberikan kepada orang lain. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam perikatan perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur membuat perjanjian dan kontrak. Serius, tulus, dan jujur melaksanakan perjanjian. Kejujuran sangat penting artinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Kejujuran sangat menentukan keberlanjutan relasi dan kelangsungan bisnis selanjutnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, secara internal maupun eksternal perusahaan diperlukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Menurut Aristoteles, ada 3 jenis keadilan khusus, yaitu 1. Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam distribusi manfaat dan beban. Keadilan ini umumnya bersifat perbandingan. Yang kedua, keadilan kompensasi. Keadilan yang menyangkut masalah pemberian imbalan atau pergantian kepada seorang karena kekeliruan atau kesalahan yang menimpa dan merugikannya. Yang ketiga, keadilan retributif. Keadilan retributif berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku kesalahan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Anita. Prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, dan kompetitif. Etos bisnis.
Etos adalah suatu upaya seseorang atau kelompok membiasakan diri menghayati, menghargai nilai-nilai moral yang dianggapnya sesuai dan benar menurut diri maupun kelompoknya. Moral berfungsi sebagai pilar penunjang kekuatan tindakan bisnis dari seseorang atau kelompok. Bila mereka melanggar nilai moral tersebut, maka dianggap tidak etis. Diharapkan etos bisnis yang telah disetujui bersama tersebut dapat diwariskan kepada generasi penerusnya. Etos bisnis sesuai kelompok dengan kelompok bisnis lainnya dapat berlainan tergantung dari visi misi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Kepedulian. Kepedulian itu adalah salah satu karakteristik pokok sudut pandang ketika adalah objektivitas atau ketidakberpihakan. Ini berarti bahwa setiap hubungan khusus yang kita miliki dengan orang tertentu atau keluarga, teman, atau pegawai harus dikesampingkan ketika menentukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu kita akan membaca dengan kasus PT Megasari Makmur. Kasus dari PT Megasari Makmur ini yang pertama itu, kasus ini bermula pertama kali karena PT Megasari membuat suatu produk yaitu obat anti nyamuk HIIT atau HIT yang mengandung bahan berbahaya. Obat HIT ini adalah obat anti nyamuk terampuh dengan harga minim pada saat itu. Yang kedua, kasus ini menyebabkan gangguan kesehatan dan sudah terbukti terdapat satu korban pada kasus ini yang disebabkan dia menghirup obat anti nyamuk dan mengandung Profosur atau diklorvos. Yang ketiga, dari kasus PT Megasari ini, Lembaga Bantuan Kesehatan Umum melaporkan PT Megasari dalam kasus ke kepolisian dan setelah itu obat nyamuk HIT diberhentikan paksa peredarannya. Dan yang keempat, setelah itu PT Megasari Makmur harus bertanggung jawab atas kasus ini dan berurusan oleh hukum. Oleh sebab itu, PT Megasari terkena pelanggaran beberapa pasal dan harus melanjuti proses hukum yang ada. Jadi untuk hari ini selesai presentasi kita dari kelompok 3, saya Metia Muryananda dan rekan-rekan lainnya berterima kasih. Mohon maaf atas kesalahan atau pembacaan yang kurang fasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.